Manis rasanya, manisnya bagaikan gula, budaya sebagai pusaka bangsa, semua wajib untuk menjaganya. Assalamualaikum semuanya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tarian khas Sunda yang bernama Tari Genjring Parti. Tari Genjring Parti ini bukan hanya di Sunda saja loh, tetapi sudah banyak di luar daerah sana yang mengkreasikan tarian ini, bahkan sampai luar negeri loh. Mari kita lihat videonya. Tari Genjring Parti adalah tari kreasi tradisional dari tanah Sunda yang tidak hanya populer di Jawa Barat saja loh, tetapi juga ada Jakarta dan daerah lain. Bahkan sering ditampilkan di luar negeri. Tari Genjring Parti berfungsi sebagai tari penyambutan yang dibawakan oleh beberapa penari perempuan dengan gerakan energik, lincah, dan atraktif. Meski berakar dari kesenian genjring khas Sunda, tetapi ada pengaruh gerakan tarian Betawi dan Bali. Gerakan khas Bali antara lain berupa goyangan kepala, seledet, serta gerakan tangan membuka seperti tari pendet. Gaya Betawi tampak dari gerakan yang mirip dari tari topeng dan ondel-ondel. Tari Genjring Parti tidak memiliki pakem, sehingga gerakan tariannya bervariatif hanya menyesuaikan dengan irama lagu, iringan, namun selalu ada 3 unsur gaya tari di dalamnya, Sunda, Betawi, dan Bali. Gerakan dalam tari Genjring Parti menonjolkan gerakan tangan dan badan penari, terutama pada gerakan bahu yang merupakan ciri khas tarian Sunda. Aroma jaipong yang sangat kuat dalam tarian ini dan ada sedikit kesan erotis saat penari melakukan gerakan geol. Tari Genjring Parti merupakan pengembangan dari tari genjring tradisional Sunda yang dikenal juga dengan nama genjring bonyok. Nama bonyok tradisional Sunda yang dikenal juga dengan nama genjring bonyok. Nama bonyok diambil dari tempat berkembangnya tarian ini, yaitu Kampung Bonyok. Identitas nasional itu memiliki artinya sendiri loh. Dia sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara, kebangsaan. Identitas nasional itu bisa kita artikan sendiri itu sebagai suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Perjuangannya itu pun sangat panjang. Identitas nasional itu memiliki proses yang sangat lama dan membentuk serta menyepakati apa yang telah ditetapkan untuk menjadi identitas nasional untuk suatu bangsa tercinta. Melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, pertama itu sejarah. Indonesia banyak mengalami pada masa kejayaan yang gemilang pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut telah membekas pada semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abad-abad berikutnya. Banyak banget sejarah yang sudah dilakukan untuk membangun negara Indonesia sampai saat ini. Banyak sekali sejarahnya yang sudah dilalui, yang sudah diperjuangkan oleh pada pahlawan-pahlawan kita sendiri. Kebudayaan, kita pasti tahu kebudayaannya, kita mempunyai kebudayaan itu kita masing-masing. Budaya Indonesia banyak sekali, banyak beragam budaya, seperti budaya Bali banyak tarian, terus dengan seperti budaya-budaya tulisan ataupun bangunan-bangunan yang memang dibentuk dan agar kita mengetahui sejarah kebudayaan dari bangsa dan daerah masing-masing tersebut. Suku bangsa itu merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan yang bersifat alamiah. Tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan hal lain yang harus dikembangkan dan dibudayakan. Suku bangsa kita harus menghargai suku bangsa yang lain, harus
menghormati tradisi-tradisinya dari daerah lain. Karena setiap daerah tuh pasti mempunyai suku dan tradisinya masing-masing. Dan kita harus menghormati, kita harus menghargai budayanya tersebut. Agama, di mana agama itu merupakan identitas selain dari kemajemukan. Agama dan keyakinan Indonesia tidak hanya menjamin oleh konstitusi negara, tapi juga merupakan suatu rahmat Tuhan yang Maha Esa yang harus tetap dipelihara dan disyukuri sebagai bangsa Indonesia. Dan harus mensyukuri nikmat atas pemberian Allah dapat dilakukan dengan sikap, tindakan, dan keyakinan dari suatu tradisi negara, baik mayoritas maupun minoritas. Dan pasti setiap agama berbeda-beda, agama Hindu, Buddha, Katolik itu pasti mempunyai tradisinya masing-masing, mempunyai keyakinannya masing-masing. Dan kita harus menghargai agamanya tersebut, harus menghormati, tidak boleh saling menjatuhkan. Yang terakhir itu ada bahasa, yang dimana bahasa itu merupakan identitas suatu negara, seperti identitas nasional Indonesia. Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa, namun bahasa Indonesia itu sebagai bahasa penghubung, seperti pada dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tonton videonya. Yang berikut dengan penjelasannya tentang Tari Genjering Party yang berasal dari Sunda, Jawa Barat, yang gerakannya berkolaborasi antara Sunda dan Bali. Nah, berikut merupakan budaya khas Indonesia yang membedakan dengan ciri khas budaya mereka dengan budaya yang lain, dan itu merupakan identitas nasional mereka. Nah, mari kita bahas tentang identitas nasional bagi berikut. Sudah selesai tentang pembahasan identitas nasional, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like,